fitur terbaru dari Tenang Bos yaitu SOP manajemen untuk karyawan. Apa sih bedanya sama checklist harian? Kalau checklist harian ini sifatnya itu lebih general dan yaitu fitur basic ya. Jadi karyawan itu cuma dapat checklist dan kalau mereka mau clock out harus ngadain checklistnya. Tapi untuk SOP itu lebih kompleks, lebih fleksibel lagi, gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada keterangannya ada high, medium atau low. Yang high ini itu karyawan wajib ngelakuin sebelum mereka cek clock out itu nggak bakalan bisa kalau SOP yang high ini belum dilakuin. Mirip kayak checklist. Kalau yang medium itu cuman buat karyawan tuh kontrol aja. Ya, yang low itu cuman informasi aja. Ya, misalnya kayak goreng ayam itu kayak gimana segala macam. Cara bikin SOP itu kita ada dua. Bisa import SOP buat Bapak Ibu yang udah punya dokumen SOP di bisnisnya, tinggal di-upload. Nah, nanti bakal ketemu nih, ada berapa SOP dalam dokumennya, nanti tinggal kita view, prioritasnya bisa kita set, high, medium, atau low. So, ya, untuk semua outlet, atau shift-nya mau kapan aja, gitu ya. Untuk deadline ini maksudnya adalah kapan SOP itu harus dikerjakan. Gitu ya. Misalnya kita SOP opening. SOP opening, kalau shift-nya mulai dari jam 8, kita misalnya kasih deadline jam 9. Pokoknya jam 9, semua checklist ini harus diselesaikan. Ya, nanti bisa kita kontrol lewat sini, di bagian review SOP bakal kelihatan. So, ya, SOP-nya dikerjakan telat 2 jam, segala macam. Untuk input yang kedua, kita bisa generate SOP dari AI. Ya, ini buat Bapak Ibu yang misalnya belum punya SOP, kalau ngetik dari nol ribet, ya, kita bisa ketik sendiri, kita minta bantuan AI buat bikinin SOP-nya. Ya, misalnya coba kita ini. Ya, ini jenis SOP-nya ada opening, closing, operasional, cleaning, maintenance, atau bisa di custom. Ya, misalnya kita opening aja. Untuk pagi, catatan ini opsional aja, bisa diisi, bisa enggak. Misalnya kayak gini. Nah, udah langsung kita bisa dapetin. Ya, bisa bentuknya langsung checklist yang bisa langsung disimpan. Dan di sini Bapak Ibu ngelihat ada tombol panduan. Tombol panduan ini berguna untuk biar kalau karyawan kita ngerjain checklistnya, mereka juga tahu ada panduannya, gitu ya. Misalnya tadi memeriksa ketersediaan, kita kasih panduan. Oke, nanti kita simpan. Panduannya itu dari mana? Dari sini. Kita bikin dokumen panduannya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya cara khusus gitu ya, misalnya bersihin counter barista itu ada langkahnya gitu ya, dari kanan ke kiri atau apa gitu ya, dipel dulu atau gimana, itu bisa kita kasih panduan. Supaya apa? Supaya karyawan itu ngerjain sesuai dengan standar bisnis kita. Nanti di bagian karyawan, checklist harian dengan SOP itu digabung tampilannya. Ya. Tapi yang SOP itu ada keterangannya seperti ini, dan untuk SOP yang ada panduannya, mereka bisa lihat. Betul. Jadi, memperkecil lagi margin of error yang dilakuin sama karyawan, karena SOP-nya benar-benar terpandu dan terkontrol. Nah, fitur SOP ini bisa langsung Bapak Ibu aktifin, khusus yang udah langganan paket Pro ya. Untuk yang free, cuma bisa pakai fitur checklist harian aja. Nah, buat Bapak Ibu yang Pro, kalau udah ada checklist harian, nggak ada masalah, bisa langsung bikin SOP, karena nanti di halaman karyawan pun tetap bisa karyawan itu ngelihat. Ya. Jadi checklist yang udah dibikin nggak langsung hilang, tergabung. Nanti kalau SOP-nya sudah komplit, itu yang checklist dimatiin nggak masalah. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung tanya-tanya lewat tombol WhatsApp di sebelah sini aja ya Bapak Ibu. Terima kasih.